Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kami. Ini juga termasuk Ustadz fenomenal Sumatera Utara, Muhammad Yasir Tanjung SPDI. Pertanyaan yang diajukan, mudah-mudahan pertanyaan ini dan jawabannya bisa menambah khazanah keilmuan kita dan bisa diperbaiki bersama. Pertama, yang paling sering kita alami ketika Ramadan dalam ibadah, pertama isti'zal fi kulli hal, tergesa-gesa dalam setiap persoalan ibadah, termasuk tarawih. Sebagai penceramah, sebagai imam, masyarakat masih banyak menuntut para ustadz, para imam biar sholatnya buru-buru. Bahkan hari ini di musim corona mungkin banyak yang sudah merubah satu rakaat yang mungkin dipercepat dari 23 jadi 11. Tidak masalah. Tapi yang jadi persoalan gerakannya yang tak menimbulkan ketenangan dan nikmat dalam ibadah. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Surah Toha. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, bersabarlah kau melakukannya. Tapi hari ini tak begitu. 23 rakaat, banyak yang sebagian masjid menuntut kami sebagai imam, Ustaz jangan cepat, jangan lambat-lambat ya Ustaz ya, agak cepat sikit. Ini jamaahnya ini banyak yang belum makan ini. Kalau bisa Ustaz jam 9:15 siap. Apa yang terjadi? Lihat si imam membaca ayat itu terlalu buru-buru, dan lihat kondisi imam setelah sholat, keringat. Kami sebagai imam juga keringat, bahkan bukan ketenangan habis sholat, sesak nafas. Kenapa? Macam mana rupanya? Tak tahu lagi nih rupanya. Kenapa? Waduh mak, di sana aku imam dipaksa waktu jangan lewat jam 9:15. Begitu kami imam lewat jam 9:15, tengah 10 siap. Saya yakin besok tak dipakai, tahun besok lagi tu. Apa jawaban masyarakat? Enak aja jawabannya. Ustaz semalam tak dipakai, lambat kali. Kenapa? Ustaz Yasir gemuk kali, enggak tahan dia kencang. Ini pula kena lah kami yang gemuk-gemuk. Kalau yang kurus-kurus lincah lah dia. Saya sering dapat begitu Ustaz. Makanya kami dan jamaah selalu melihat jam. Pasti itu. Dalam takbir pun tengok jam berapa. Kita intip ya, ini pasti lewat. Wah ini yakin aku cepat ini. Yakin aku lambat. Itu isti'adzah. Yang sunnah buru-buru tergesa-gesa dalam Ramadan adalah menghadap berbuka. Itu sunnah. Itu disunnahkan Nabi. Kalau kita berbuka tengah 7 dalam Ramadan, minimal kita jam 6:15 sudah siap bukaan. Nikmat. Cuman jangan latah kita. Kadang-kadang latah kita kok nengok bukaan ini. Kolak udah di depan, ditarik, sorong, tarik. Teh manis diputar-putar, tengok jam, disalakannya jam, baterainya habis. Banyak waktu yang udah lapar kan. Itu pula. Itu yang teristi'adzal. Yang kedua, terlalu banyak menumbuhkan bukan karena kenikmatan, tapi selera tinggi karena hawa nafsu. Maka sekarang kalau kita puasa, pertama yang diincar orang bukaan. Maka orang sekarang resah, macam mana lo puasa hari ini ya, kenapa? Nggak ada orang jualan lagi. Kalau nggak lengkap semua, ada esnya, ada kolaknya, ada pisangnya, ada semangkanya, orang bilang nggak, kurang nikmat buka hari ini kata. Padahal kenikmatan itu kata Nabi, fayubtiru bitamr, berbukalah kau dengan kurma. Tapi di ujung hadis ini, fa illam yastati' fa bima, kalau tak mampu kau beli kurma dengan berbuka, cukup minum air putih. Itulah. Yang ketiga, jangan terlalu kekenyangan, karena orang yang sudah kenyang itu tak akan nikmat dalam ibadah Ramadan. Maka kalau bisa habis berbuka minum air, makan kurma, minum air hangat. Kenapa minum air hangat? Jangan biasakan minum es, lemas badan. Nah, biar nampak semangat kita, gairah, nampak kita semakin bergairah dalam melaksanakan sholat. Kalau sudah kenyang, makanya sabda Nabi, usahakan ada caranya, sulusu bit tu'am, sepertiga untuk makanan. Itu disabdakan Nabi, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk butuh istirahat. Makanya sholat tarawih ini kan sholat yang penuh istirahat, capek sih istirahat, tapi nyatanya tak begitu. Yang keempat, kesalahan dalam Ramadan ini tadarus. Tadarus itu sebenarnya dalam kalimatnya tadarus, saya tadarusu. Ya kan, ada orang yang belajar, ada orang yang diajari. Tapi nyatanya tadarus sekarang tak begitu. Ada orang yang pengen belajar ketika masuk Ramadan, tapi tak dibolehkan. Kenapa? Karena target orang tadarus hatam 30 juz. Ini kesalahan orang-orang Ramadan. Sebenarnya target orang tadarus itu adalah ada orang yang belajar, ada orang yang diajari. Tapi coba ada bawa mama atau uwa yang pengen udah bawa Al-Quran, udah bawa Al-Quran dari rumah, ikut gabung 3 kelompok dalam satu masjid. Ada yang kelompok 1 juz, ada yang juz kedua, ada juz ketiga. Ditanya, wah ni mana aku boleh gabung? Apa ditanya wak sebelah? Wah udah lancar wak? Belum. Kalau belum lancar enggak usah ikut. Padahal yang betul makna tadarus saling belajar dan ada yang diajari.
Yang ketiga, yang keempat, ini yang paling parah. Apa itu? Jangan terlalu tampakkan ibadahmu di media. Ini banyak ini kita ini. Upload makanan, menu buka hari ini, lihat saudara kita yang tak ada bukaannya. Ya kan? Mudah-mudahan bisa kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang kecil dalam Ramadan ini, dan mudah-mudahan bisa kita jauhi dan kita amalkan yang lebih baik lagi. Itu tanggapan saya dari pertanyaan Ustadz Yasir Tanjung. Apa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan ketika Ramadan? Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.